Hai, selamat datang di channel saya di Lahila Tech Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar pemrograman MVC C# untuk website. Tools yang kita perlukan adalah Visual Studio dan juga SQL Server. Nah, untuk perangkatnya sendiri saya sarankan minimal Core i3 untuk prosesornya dan RAM 8 GB. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio kita. Oke, kita dari file pilih new project. Di sini kita pilih ASP.NET Application. Untuk Net Framework-nya sendiri, pada kesempatan ini saya menggunakan Net Framework versi 452. Oke. Oke, langsung kita kasih nama project kita, misalnya project 01. Nah, untuk lokasi penyimpanannya bisa kita tentukan mau ditaruh di mana. Oke, saya menyimpannya di folder YouTube. Terus oke. Pilih MVC, change authentication, pilih no authentication, terus oke. Beberapa saat kemudian Visual Studio akan mengenerate default struktur untuk project MVC-nya. Nah, di sini ada beberapa folder. Saya jelaskan secara cepat saja. Di application start ini berhubungan dengan bundle config. Bundle config ini isinya jQuery atau JavaScript atau CSS. Oke, terus di folder konten ini kita bisa simpan file CSS kita. Saya rasa ini cukup normal. Dan ini controller, jadi kalau kita mau nambah controller, caranya dengan cara klik kanan add controller. Oke, saya skip dulu. Nah, ini untuk folder fonts, tempat kita menyimpan fonts. Dan model, folder model ini isinya nanti tempat kita menyimpan view model dan model database-nya sendiri. Di folder script saya rasa ini cukup normal. Ini file JavaScript-nya. Untuk folder view sendiri ini isinya itu CSHTML filenya. Oke, terus di dalamnya lagi ada web config. Web config ini default dari bawaan Visual Studio-nya, MVC-nya. Nah, nanti kita bisa manipulasi juga di sini. Nah, di namespace terakhir ini ada project 1 di mana nama project kita. Nanti kalau seumpama ada Kendo kita bisa masukin namespace-nya di sini. Nah, untuk detail Kendo itu apa atau Telerik itu apa, nah nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk ini five icon ini lebih ke gambar yang nantinya akan ditampilkan di browser tab-nya. Untuk selanjutnya ini saya rasa normal config, readme config ini web config yang paling terakhir, ini yang paling penting. Di sini kita bisa mendeclare settingan, misalnya settingan email dan juga settingan database atau connection string database kita biasanya ditaruh di bagian web config ini. Oke. Saya rasa untuk perkenalan kita mulai saja masuk ke controller home. Nah, dari sini ketika saya klik kanan go to view, isi teksnya masih ini.
ini masih default bawaan dari Visual Studio pada saat kita create project ini. Ini bisa kita hapus saja, misalnya kita ganti teksnya. Oke, kita save. Nah, terus kita jalankan project kita seperti ini. Nah, dari browser ini teks yang kita buat tadi akan keluar. Nah, ini masih dummy, belum ada database yang kita masukin di sini. Ini kita masih belajar untuk secara struktur dulu. Nah, lantas bagaimana kalau kita ingin menampilkan teks dari controller di view? Caranya bisa dengan kita masukkan ke view back. Contohnya seperti ini. View back. Nah, untuk menampilkan sendiri kita bisa manggil view back test ini di HTML-nya. Command keyboard. Oke. Coba kita jalankan. Nah, ini teks yang kita lempar dari view back. Cara lainnya lagi adalah dengan menggunakan view data. Sebenarnya intinya pada intinya sama saja fungsinya. Tujuannya untuk menampilkan teks, untuk melempar teks dari controller ke view data. Sorry. Oke. Ini view data kita bisa panggil di depan. Misalnya satu lagi. Kita pakai karakter anchor di sini. Kita jalanin lagi. Ini teks yang dari view data tadi. Oke. Oke, lantas bagaimana kalau kita ingin
menambahkan sebuah action result di sini. Caranya gampang saja, kita bisa ketik manual public return view. Nah, dari sini kita harus membuatkan view-nya. Caranya dengan klik kanan add view. Terus layout-nya sendiri kita biarkan tercentang sebagai default. Nantinya layout yang dipanggil itu layout yang dari sini, dari folder share layout. Oke, kita balik ke home tadi, kita klik kanan di bagian function ini, add view. Oke, saya buatkan. Visual Studio akan mengenerate di folder home my action sesuai dengan nama function kita tadi, nama action result kita di controller home. Jadi secara struktur folder home itu nama controllernya, terus nama actionnya. Nah, perlu saya jelaskan, di view back title ini sendiri, my action ini akan ditampilkan di bagian tab di bagian atas. Oke, kita kasih spasi di sini. Nah, ini view back title ini dipanggil di layout di sini. Jadi teksnya sendiri akan ditampilkan di browser nanti, view back title yang di sini my action, terus dash my ASP.NET application. Oke, kita jalankan. Nah, ini my action, teks yang kita, terus teks yang dari view back title-nya ini my action sesuai dengan yang kita ketik dari sini. Saya rasa untuk saat ini cukup untuk perkenalannya. Nanti kita akan sambung di video yang selanjutnya. Terima kasih.